Halo, ketemu lagi dengan channel Rahayu Kesilayan, mamanya Omi. Kali ini kita mau belajar bareng ya. Nah, belajar bareng kita kali ini adalah bagaimana cara mengerjakan penjumlahan, perkalian, pembagian, bahkan pengurangan bilangan bulat, negatif, dan positif. Nah, bilangan bulat, positif, dan negatif itu seperti apa ya? Dia itu seperti angka biasa ya. 1, 2, 3, 4. Ini bilangan bulat dan seterusnya. Tapi karena positif dan negatif, maka itu minus 1 atau minus 2, minus 3, dan minus 4. Ini negatif 1 sama ya. Negatif, minus, kurang itu sama. Nah, negatif 1 itu positifnya adalah 1. Nah, negatif 2 itu positifnya adalah 2. Nah, negatif 3 positifnya adalah 3. Negatif 4 positifnya adalah 4. Begitu ya selanjutnya. Kali ini yang akan kita kerjakan adalah penjumlahan. Penjumlahan biasa itu seperti 1 ditambah 2 sama dengan 3. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Berbeda hasilnya jika 1 minus 1 atau negatif 1 ditambah 2. Atau negatif 2 ditambah 2. Apakah ini hasilnya juga akan 3? Atau ini hasilnya juga 4? Nah, ini yang akan kita bahas ya. Nanti akan ada pengurangannya, pembagian, dan perkaliannya. Nah, kita sekarang mulai untuk yang penjumlahan. Nah, penjumlahan seperti yang tadi ya. Nah, contohnya kita akan tulis 2 ditambah minus 4. 8 ditambah minus 10. Minus 6 atau negatif 6 ditambah 2. Atau negatif 2 ditambah 4. Nah, ini contoh penjumlahan atau contoh soal penjumlahan bilangan bulat negatif dan positif ya. Nah, sekarang kita akan kerjakan kalau bilangan bulat biasa tanpa negatif ya. Tanpa negatif 2 ditambah 4 sama dengan 6. Tapi kalau untuk bilangan negatif dan positif yaitu 2 ditambah negatif 4, kita akan umpamakan negatif itu sama dengan utang, positif itu sama dengan uang. Ini contoh sederhana yang bisa cepat kita pahami ya. Nah, sekarang kita akan hitung pakai metode ini ya. Nah, sekarang kalau positif itu uang, negatif itu utang. Jadi 2 uang ditambah utang 4. Artinya kita punya utang 4, kita bayar dengan 2 uang. Maka hasilnya adalah kita masih mempunyai hutang 2. Dari mana 2? Karena 4 dikurangi 2. Jadi 2. Tapi karena 4 ini adalah hutang, jadi 4 hutang kita bayarin 2 dulu. Tapi masih ada sisa kita hutang 2. Jadi hasilnya adalah minus 2 atau negatif 2. Nah, sekarang selanjutnya, soal nomor 2. 8 ditambah negatif 10. Positif uang. Jadi 8 uang ditambah utang 10. Kita punya utang 10. Dibayar 8. Maka kita masih punya hutang 2. Dari mana 2? Karena 10 dikurang 8, dia 2. Tapi 2 ini sisanya dari hutang kita yang masih ada dari 10 hutang tadi ya.
Semoga bisa dipahami sampai di sini ya. Nah, selanjutnya yang nomor 3. Hutang 6 ditambah uang 2. Pengerjaannya sama. Ini hanya soalnya saja dibalik ya. Nah, kita punya hutang 6. Uang kita 2. Kita bayar 2 dulu. Maka sisanya masih ada hutang 4. Maka hasilnya adalah negatif 4. Yang terakhir, negatif 2 ditambah 4. Hutang 2 dibayar 4 uang. Berarti, kalau kita punya hutang 2, kita bayar 4, kita masih punya kembalian 2 uang. Ya, atau kita masih punya lebih 2 uang, karena yang kita bayarkan hanya 2. Lunas, masih sisa 2 uang. Jadi 2. Tidak minus ya, atau tidak negatif, karena uangnya lebih besar daripada hutangnya. Kalau ini hutangnya masih lebih besar daripada uang, maka hasilnya semua masih minus, masih kurang. Begitu cara mudahnya dalam menghitung penjumlahan bilangan bulat, negatif, dan positif. Jadi kalau ini soalnya diganti berapapun, mau 10, 100, tetap penghitungannya seperti itu. Jadi kalau sudah ada negatif itu anggap utang. Ya. Semoga bisa dipahami untuk penjumlahannya. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan untuk pengurangannya. Nah, pengurangan ini metodenya berbeda lagi, tapi tetap ada hubungannya dengan hutang dan uang ya. Rumus dasar untuk perkalian bilangan bulat, negatif dan positif adalah negatif dikali negatif sama dengan positif. Positif dikali positif sama dengan positif. Negatif kali positif sama dengan negatif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Kita akan persingkat saja. Ya. Jika sama, maka hasilnya positif. Jika berbeda, maka negatif. Nah, tinggal begitu saja diingat ya. Nah, kalau misalnya sama dalam artian itu, kalau negatif kali negatif, ini kan sama-sama negatif. Atau sama-sama positif, ini hasilnya pasti positif. Nah, kalau ini negatif kali positif, positif kali negatif itu kan berbeda ya. Negatif kali positif. Atau positif kali negatif, ini kan berbeda. Negatif dan positif kan berbeda. Nah, ini langsung saja dikategorikan hasilnya negatif. Ini positif, udah. Itu contoh simpelnya. Untuk perkalian, karena nanti akan berhubungan dengan pengurangannya ya. Kalau penjumlahan itu tadi cuma pakai metode itu saja sudah cukup. Pakai metode utang dan uang ya. Itu lebih simpel dan cepat pengerjaannya. Dan kalau kita bisa memahami itu, mau soalnya angkanya berapa aja juga bisa kita cepat selesaikan gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengurangan ya. Pengurangan saya beri soal yang sama, angkanya itu sama ya. Seperti penjumlahan. 2 dikurang negatif 4. Rumus dasarnya itu seperti ini. Jika sama, maka hasilnya positif. Jika berbeda, maka hasilnya negatif. Nah, ini kita hubungkan ya. Nah, kalau ketemu soal seperti ini ya, ini berarti dikali. Ini tandanya harus dikali dulu. Ya. Misalnya, 2 tetap 2 ya. Kita akan uraikan. Ini harus dikali. Ini negatif dengan negatif.
Ini harus dikali. Jadi kalau negatif dikali negatif, kita lihat di sini, negatif kali negatif sama dengan positif karena sama. Maka hasilnya adalah positif. Paham sampai di sini ya? Nah, 4 kita tulis di sini. 4. Nah, tinggal kita jumlahkan. 2 ditambah 4 menjadi 6. Gitu ya. Metodenya kita pakai jika sama maka hasilnya positif, jika berbeda maka hasilnya negatif. Paham sampai di sini dulu ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang 8 dikurang negatif 10. Sama, kita harus kalikan dulu. Ya. Nah, angka 8 kita pindah ke sini. 8. Kalau negatif dikali negatif artinya sama. Hasilnya adalah positif. Positif, maka kita tulis positif. Berapa angkanya di sini? 10. Jadi, totalnya adalah 8 ditambah 10 menjadi 18. Baik, sekarang lanjut. Negatif 6 dikurang 2. Nah, kalau ketemu dengan soal seperti ini, negatif 6 ini adalah hutang. Dan ini adalah hutang. Jadi, negatif 6 hutang ditambah negatif 2 hutang. Kita hanya melihatnya ini sama dengan dia minus 6 atau negatif 6 ditambah negatif 2. Jadi hutang 6 ditambah hutang 2 sama dengan hutang 8. Gitu ya. Angkanya akan ditambah saja. Kalau mau ini 50 sekalipun, ini 20, maka 50-nya hanya ditambahkan ke 20 karena hutang sama hutang. Sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya, ini sama. Negatif 2, negatif 4 itu sama dengan hutang 2 ditambah hutang 4. Ya, ini sama ya. Seperti soal yang di atas, begitu. Cara menyelesaikannya. Jadi kalau kita ketemu soal negatif 2 dikurang 4 atau negatif dikurang positif, itu hasilnya pasti negatif. Negatif dikurang positif itu hasilnya pasti negatif. Mau ini angkanya 20, 30 atau di sini 40, kita tinggal menjumlahkan saja angkanya, baru kita tambahkan negatif. Hasilnya negatif ya. Karena ini definisinya atau cara membacanya yaitu hutang ditambah hutang. Ya, begitu rumusnya. Jadi, hutang 2 ditambah hutang 4 sama dengan hutang 6. Ya. Jadi hutangnya bertambah begitu. Semoga sampai di sini bisa dipahami ya. Memang kalau untuk supaya kita bisa lebih paham lagi, kita memang harus sering-sering mengulanginya. Nah, mungkin ini berlaku untuk anak kita ya. Jadi anak kita anjurkan untuk terus mengulangi dan mengulangi sampai benar-benar paham. Baik, sekarang kita lanjut untuk perkalian. Kalau sekarang kita kalikan positif dengan negatif. Kalau positif negatif berarti sama atau berbeda. Tentu berbeda karena di sini positif dikali negatif. Maka hasilnya adalah negatif. Kita tinggal kalikan angkanya. 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi hasilnya adalah negatif 8. Nah selanjutnya begitu juga. Positif dikali negatif. Maka hasilnya adalah
negatif. Jadi kita tinggal kalikan angkanya saja. 8 kali 10, maka hasilnya adalah 80. Jadi negatif 80. Selanjutnya negatif 6 dikali 2. Negatif dikali positif. Ini hanya dibalik saja ya, tapi tetap berbeda. Karena ini negatif, ini positif. Maka hasilnya adalah negatif. Kita tinggal kalikan 6 dikali 2, jadi negatif 12. Selanjutnya, negatif 2 dikali 4, sama negatif dikali positif. Maka berbeda. Hasilnya adalah negatif. 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi hasilnya adalah negatif 8. Nah, kalau untuk yang sama, negatif kali negatif berarti sama. Kalau sama, maka hasilnya adalah positif. Karena positif nggak perlu ditulis positif ya. Jadi kita tinggal kalikan saja 4 kali 3, maka hasilnya adalah positif 12. Kalau untuk positif kali positif itu ya seperti biasa ya, kita kalikan saja 4 kali 3. Ini sama dengan positif kali positif. Kalau sama, maka hasilnya adalah positif. Makanya hasilnya jadi juga 12. Semoga bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita masuk di bagian akhir, yaitu pembagian. Nah, kalau untuk metode pembagian itu sama dengan perkalian. Jadi kalau untuk pembagian dan perkalian itu jauh lebih mudah. Kita hanya tinggal mengingat jika sama maka hasilnya positif, jika berbeda maka hasilnya negatif. Jadi kita tinggal bagikan atau tinggal kalikan angkanya saja seperti biasa. Hanya negatif dan positifnya kita memakai rumus jika sama maka hasilnya adalah positif, jika berbeda maka hasilnya adalah negatif. Sekarang kita kerjakan ya. Contoh soalnya, negatif 8 dibagi 4. Karena rumusnya tadi sama, maka negatif dibagi positif adalah negatif berbeda dengan positif. Maka hasilnya adalah negatif. Kita tinggal bagikan saja angkanya. Karena kita sudah tulis negatif, di sini angkanya kita bagikan 8 dibagi 4, jadi 2. Selanjutnya, negatif 6 dibagi negatif 2. Nah, sekarang kita lihat negatifnya. Sama tidak? Kalau sama, maka hasilnya adalah positif. Nah, kita tinggal bagikan saja angkanya. 6 dibagi 2 menjadi 3. Yang ketiga, jika positif dibagi negatif. Karena berbeda ya, positif dan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Kita tinggal bagikan angkanya, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi hasilnya negatif 2. Semoga bisa dipahami ya, karena untuk memahami ini memang perlu diulang-ulang begitu ya. Jadi kalau kita sudah paham dasarnya, mau dikasih soalnya itu dalam bentuk apa, kita tinggal uraikan saja begitu ya. Baik, sekian dulu belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan di dalamnya ya. Ini tidak sempurna, tapi paling tidak semoga ini bisa membantu sedikit saja kita untuk memahami bagaimana menyelesaikan soal-soal bilangan positif dan negatif secara sederhana ya. Tetap semangat, jangan lelah untuk belajar. Sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. Dadah!